Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sifa, jumpa lagi bersama Zahra. Nggak bosen-bosen nih, Zahra mau ngajak Sobat Sifa buat belajar tentang kesehatan. Yang pastinya masih ditemenin sama Dokter Sifa dan dokter-dokter lainnya di RSUD Siti Fatimah, Provinsi Sumatera Selatan. Gimana, penasaran kan? Stay tune ya di acara kesayangan kita, Sobat Sifa. Nah Sobat Sifa, kita udah sampai nih di lobi. Katanya sih Dokter Sifa udah janjian sama temennya. Yuk langsung kita temuin. Lumayan sih, tadi aku berangkat dari rumah jam 8. Oh jam 8, berangkat sendiri atau diantar? Sendirian. Lagi pada ngobrolin apa sih? Kayak asik banget. Zara, kenalin nih teman kerja aku. Kak, Zahra. Intan. Iya. Dokter, tumben udah nongki aja di sini, nggak ada aktivitas pagi ini. Aku mah hari ini sebenarnya udah 3 kali ke IGD. Biasalah ada pasien, tapi ya untungnya sih aman aja sih. Terus kita jadinya mampir ke sini deh, kita mau sarapan dulu sambil nih nungguin temennya Intan. Iya. Hari ini rencananya temennya mau periksa tenggorokan ya. Iya, bener. Ke poli THT, dan aku juga udah janjian sih sama dokter spesialisnya. Oh, oke. Hari ini seperti biasa aku mau nemuin Dokter Sifa di RSUD Siti Fatimah, Provinsi Sumatera Selatan. Ternyata pas aku dateng, Dokter Sifanya lagi ada di kafe. Di sini dia lagi ngobrol sama temennya. Aku lihat dari kejauhan kayaknya seru banget obrolan mereka. Terus aku hampirin dong. Pas aku hampirin, aku agak kagetin dikit nih di sana. Aku tanya mereka lagi ngobrolin apa, kayak asik banget. Terus Dokter Sifa di sana ngenalin aku sama temennya, namanya si Intan. Nah di sini kita sempat ngobrol dikit. Taunya Dokter Sifa tuh kayak heran gitu. Di belakang kita ternyata ada seseorang yang sakit kepalanya. Bentar deh. Kenapa dok? Permisi Mbak. Iya, Iya maaf ya, tadi saya lihat dari sana, kok Mbak kayaknya megang kepala terus. Ada apa? iya ini kepala aku migrain, sakit banget, mau berdiri aja susah. Emang seberapa sering kak migrennya? Sakit banget ya? Iya jarang sih, tapi kalau lagi sakit sakit banget. Sakit migrainnya ini nggak sampai kayak mual, muntah, atau ada kilatan cahaya sampai ada kebas juga nggak? Enggak dok. Enggak ya? Iya. Jadi gimana nih dok? Enggak, mudah-mudahan sih nggak apa-apa ya. Migrain yang dialaminya ini bisa ini kok dikombinasiin dengan perawatan mandiri, penggunaan obat sama perbaikan pola hidupnya ya. Ini mbaknya harus ini loh, memperbaiki kualitas tidurnya, terus harus rutin olahraga juga, sama penggunaan obat rutin. Obatnya apa dok kalau boleh tahu? Kalau sekarang sih karena gejala migrainnya ringan, ini bisa beli ini aja ya, paracetamol yang dijual bebas. Tapi kalaupun nanti beli sendiri, harus tetap dilihat ya label obatnya ya, dalam pemakaiannya ya. Gimana kalau kita temenin ke minimarket buat beli obat dok? Nggak usah kak, ini aja aku udah terima kasih banget, kalian udah perhatian sama aku. Ini aku harus bayar berapa dok? Nggak usah, nggak apa-apa. Soalnya memang itu udah kewajiban aku. Tapi gimana mbaknya? Aman nggak kalau misalnya beli sendiri? Nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa ya? Bisa, beli Ya udah. sendiri aja. Kalau gitu tapi jangan lupa ya, kualitas tidurnya harus dijaga sama rutin olahraga juga ya. Oke dok. Kalau gitu kami permisi ya. Iya makasih ya dok. Sama. Mari kak. Dokter, emang gejala dan pemicu migrain itu apa aja sih dok? Kalau gejala migrain sih paling utama biasanya dia bakal kayak ngerasa nyeri banget di salah satu sisi kepala. Nyerinya tuh kayak berdenyut gitu loh. Terus biasanya makin kerasa tuh kalau misalnya dia bergerak. Bahkan sampai ada yang kayak ngelihat cahaya, terus ada bising suara juga. Nah kalau pemicunya itu biasanya bisa jadi karena faktor hormonal atau faktor emosional dan juga konsumsi obat tertentu. Misalnya kayak obat pil KB. Itu bisa jadi migrain tuh.
Tadi Nana juga sempat dengar katanya kualitas tidur juga dok ya, gitu-gitu ternyata berpengaruh ya. Iya, makanya sebenarnya untuk menjaga kualitas tidur itu sangat penting banget supaya mencegah migrain. Habis itu kita balik lagi nih ngobrol sama temennya dokter Siva, si Intan tadi. Di situ kita ngobrol, ternyata Kak Intan ini bawa temennya ini mau berobat THT. Di saat kita ngobrol, Kak Intannya bilang ternyata temennya udah dateng. Di situ dia berdiri kan, pas berdiri tiba-tiba kakinya kram. Gimana teman kamu? Oh iya, tadi udah WhatsApp sih dia kalau dia udah nyampe. Aku jemput sebentar ya. Oh yaudah, kita sini ya. Ditunggu ya. Ya. Aduh, Kenapa? Gimana teman kamu? oh iya tadi udah WhatsApp sih dia kalau dia udah nyampe. Aku jemput sebentar ya. Oh yaudah, kita sini ya. Ditunggu ya. Ya. Aduh, Kenapa? aduh, kenapa? Duduk. Kenapa? Kenapa Tan? Ini kayaknya kaki aku kram deh dok. Kram ya? Iya. Gak apa-apa, lemesin dulu, lemesin. Ini gimana dok? Lemesin. Sambil di ini aja. Dipijit yang bagian keramnya di mana? Di sini. Oke, dipijit aja ya. Gak apa. Gimana, udah enakan belum? Lumayan sih dok. Bisa jalan gak? Biasa sih kayaknya. Yaudah, yuk coba. Udah hilang gak keramnya? Mau bantuin? Gimana? Ya, oke, aman? Udah, aman. Udahlah, kita barengan aja ya sekalian. Aku ikut ya? Yaudah, kita aja yuk. Oke, boleh kak. Ayo. Aman kan? Iya, udah enakan sih dok. Desi. Hai Intan. Sorry ya agak lama, ini tadi kaki aku kram. Oh gitu. Iya. Oh iya, ini kenalin nih dokter Siva, ini Zara. Oh dokter, kenalin aku Desi. Oh, Desti, ini yang katanya mau ke Poli THT ya? Iya dok. Kenapa? Ini dok, tenggorokan aku sakit, terus andalan juga. Ada rasa panas juga ke telinga. Gimana ya dok? Nggak apa-apa, kita ke Poli THT aja yuk. Aku juga udah janji sama dokternya. Oh iya udah. Ya. Setelah menangani pasien dari IGD, saya pun segera menuju ke kafe untuk bertemu dengan Intan karena memang sudah janji akan menemani temannya Intan yang ingin periksa ke Poli THT karena mempunyai keluhan di bagian tenggorokannya. Selama menunggu temannya Intan, tiba-tiba Zara pun datang menemui saya dan Intan di kafe. Lalu saya pun memperkenalkan Zara dan Intan. Dan ketika Intan izin untuk menjemput temannya, tiba-tiba Intan meringis kesakitan. Akhirnya saya pun curiga ada yang salah dengan keadaan Intan. Lalu saya bertanya bagian mana yang membuatnya merintih kesakitan. Lalu saya pun mencoba untuk menenangkan Intan. Kemudian saya menyuruhnya untuk duduk terlebih dahulu, melemaskan kakinya, kemudian memijat bagian kaki yang terasa kram. Setelah itu saya pun bertanya kepada Intan bagaimana keadaannya. Dan akhirnya Intan pun mengatakan bahwa keadaannya sudah membaik. Dan saya pun memastikan apakah Intan sudah bisa berjalan, dan Intan pun memang sudah bisa berjalan. Akhirnya kita keluar dari kafe dan berjalan menuju lobi. Di sana Intan bertemu dengan temannya, lalu kami pun diperkenalkan. Sempat saya tanya sedikit apa keluhannya. Lalu Desi pun menjelaskan dan saya pun memutuskan untuk segera bertemu dengan Dr. Andre di Poli THT karena saya pun memang sudah janjian dengan Dr. Andre.
pasien atas nama Desi. Silakan. Silakan. Silakan duduk Mbak Desi. Misi dok. Iya. Ya, temennya silakan di sini. Nah, Dokter Andre, ini Bang tadi aku ceritain tadi Dok yang ada keluhan di bagian tenggorokannya. Oh, baik. Mbak Desi ya? Iya. Oke, Mbak Desi, jadi apa ya keluhannya ya? Kalau boleh tahu. Keluhannya itu tenggorokan saya tuh sakit dok, kemudian nelen juga susah banget dan ada rasa panas gitu dok, akhir-akhir ini ke telinga gitu. Oke, sudah berapa lama ya kira-kira Kurang dikeluhkannya? lebih sih 3 harian dok. Sudah 3 hari ya. Apa ada keluhan lain juga Mbak Desi seperti batuk pilek atau demam? Kalau batuk pilek demam enggak dok? Nggak ada ya? Oke, kalau misalnya sebelumnya sudah konsumsi obat juga untuk meredakan nyerinya? Belum pernah dok, belum konsumsi obat apa-apa. Apakah ada perubahan dengan didiamkan saja? Iya dok, makin hari juga makin agak nambah gejalanya gitu. Oh, malah makin berat gitu ya? Oke. Ya Mbak Desi, saya minta izin untuk periksa dulu ya. Oke. Kalau berkenan, boleh duduk dulu di sana. Ya. Oke, tadi katanya juga ada keluhan ke arah telinga ya? Iya. Telinga sebelah mana ya? Sebelah kanan dok. Sebelah kanan. Apakah boleh diperiksa juga telinganya? Boleh. Boleh disingkap aja kali jilbabnya Mbak Desi ya? Oke. Ya. Kita lihat dulu ya. Iya dok. Baik. Telinganya normal, sepertinya bagus ya. Oke, baik. Boleh disingkap sedikit Mbak telinganya? Boleh. Tuh, saya lihat sebelah kirinya ya. Oh, ternyata telinga sebelah kirinya juga bagus. Oke, baik. Saya akan lanjutkan ke pemeriksaan tenggorokannya ya. Oke. Boleh dibersihkan dulu. Baik, mohon dibuka dulu mulutnya. Maaf ya Bu ya. Kenapa dok? Baik, mohon dibuka dulu mulutnya. Maaf ya Bu ya. Kenapa dok? Sesampainya di Poli THT, saya menceritakan sedikit tentang keadaan si pasien. Kemudian Zara, Intan, dan Desi pun masuk. Disambut baik dengan Dokter Andre, dan Dokter Andre pun menanyakan sekilas tentang keluhan dari si Desi. Setelah itu, untuk memperkuat diagnosa, lalu Dokter Andre pun melakukan pemeriksaan kepada Desi. Pada pemeriksaan di bagian telinga, Dokter Andre mengatakan bahwa keadaannya normal. Namun ketika dalam pemeriksaan bagian tenggorokan, tiba-tiba Dokter Andre terkejut. Tentu kami pun juga ikut terkejut. Lalu Zara spontan bertanya, ada apa? Dan Dokter Andre pun ternyata mengatakan sempat melihat sesuatu hal, namun ternyata bukan hal yang membahayakan. Kenapa dok? Saya pikir tadi ada sesuatu yang serius, tapi ternyata tidak berbahaya juga kok ya. Oh, oke. Ini sebenarnya misalnya udah selesai ya. Oke. Oh iya. Jadi kalau misalnya dari hasil pemeriksaan saya lihat ada peradaban pada area tenggorok maupun di bagian tonsil ya, atau biasanya kita sebut dengan amandel ya.
Sepertinya kalau sudah berjalan lebih dari 2 hari, ini biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri. Ya. Dokter, biasanya sakit tenggorokan itu penyebabnya tuh apa aja, Dok? Sakit tenggorokannya ini kalau menurut saya penyebabnya dari peradangan di area tenggorokannya seperti ini, bisa juga dari amandelnya, dan hal ini juga bisa menjalar ke area sekitar seperti pada bagian telinga maupun lehernya. Makanya tadi juga Mbak Desi juga mengeluhkan adanya keluhan di bagian telinga ya, walaupun di telinganya kita lihat normal tenang ya. Yang amandel gini tuh bahaya nggak sih, dokter? Sebenarnya ini tidak berbahaya ya, karena amandel ini sendiri merupakan suatu bentuk sistem pertahanan tubuh kita yang terdepan gitu ya. Dan kalau misalnya sedang terdapat infeksi pada area tenggorokannya, maka amandel ini juga akan membesar dan meradang gitu. Dimana pada saat infeksinya mereda, maka ukuran amandel ini juga akan kembali normal. Oke. Kalau hal yang harus kita lakuin nih pas sakit tenggorokan biar nggak tambah parah gitu apa sih, Dok? Kalau untuk saat ini, waktu masih sakit tenggorokan seperti ini, tolong hindari ya makanan dan minuman yang suhunya terlalu panas maupun yang dingin ya. Juga makan yang lunak-lunak terlebih dahulu ya, sama banyak minum ya. Kemudian nanti tentu saya akan berikan obat ya untuk meredakan keluhannya ya. Oke, dokter nanya lagi nih, ada nggak pertolongan pertama gitu yang harus kita lakuin pas sakit tenggorokan, atau kita harus langsung ke dokter nih? Gitu. Sebaiknya memang kalau misalnya terdapat keluhan seperti ini kita langsung berobat ke dokter ya, karena takutnya nanti kita malah salah obat ya. Nah, tapi kalaupun belum sempat ke dokter sambil tunggu di rumah ya mungkin boleh. Tadi seperti yang saya sarankan ya, banyak minum, kemudian juga rutin berkumur ya. Sama kalau di rumah ada stok obat-obat anti nyeri boleh digunakan dulu sebelum pergi ke dokter. Oh, oke dokter. Oke. Ya. Ya. Boleh Kak? Ya, barusan Dokter Siva berkunjung bersama temannya dengan keluhan sakit tenggorokan, dan setelah saya melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik terhadap pasien, saya simpulkan bahwa yang bersangkutan mengalami tonsillofaringitis kronik. Hal ini merupakan peradangan pada bagian tenggorokan maupun amandel, dan ini bukanlah sesuatu penyakit yang berbahaya karena umumnya disebabkan oleh infeksi bakteri. Dan saat saya melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik terhadap pasien, saya menemukan sesuatu yang janggal pada bagian tenggorokannya. Tetapi itu bukan sesuatu yang berbahaya, karena saya melihat adanya peradangan pada amandel pasien yang ditandai dengan pembesaran dari ukuran amandelnya tersebut. Baik Mbak, ini untuk meredakan sakit tenggorokannya atau peradangan pada amandel dan tenggoroknya ini nanti saya akan kasih obat ya, tapi sebelum saya resepkan, ini kira-kira Mbaknya ada sakit mah atau alergi obat? Sejauh ini nggak ada, Dok. Nggak ada, atau lagi hamil sekarang? Nggak, Dok. Nggak juga ya? Oke. Untuk obatnya nanti saya berikan ada bentuk makan ya, obat tablet, kemudian ada obat kumur. Nanti untuk pemakaian obat kumurnya, tolong dipakai 3 kali sehari, nanti 10 cc aja ya, ada gelas takarnya. Dikumur sambil tengadah ya, minimal 30 detik dan jangan ditelan. Kemudian kalau untuk obat makannya digunakan 2 kali sehari ya. Nanti setelahnya, kalaupun nanti ada atau nggak ada keluhan, kalau bisa kontrol lagi ya Mbak ya. Kemudian saran saya yang sebelumnya tolong dijalankan mengenai diet maupun banyak minum serta rutin berkumurnya ya Mbak ya. Baik. Oke. Ini obatnya bisa ditebus di apotek manapun atau bisa diambil di farmasi di rumah sakit kita ya Mbak ya. Baik, Dok. Oke, kira-kira masih ada lagi yang mau ditanyakan atau masih bingung Mbak? Udah, Dok, sejauh ini Udah cukup paham. jelas ya? Iya. Oke, baik Mbak. Terima kasih, Dok. Baik, mari Mbak Desi. Mari. Kalau gitu Dokter Andri makasih ya. Iya, sama-sama Dokter Siva. Kalau gitu saya pamit juga ya Dok ya. Baik Dokter Siva. Di sini ya.
Tadi setelah pemeriksaan, aku dikasih edukasi sedikit, kemudian juga dikasih resep sama dokternya. Alhamdulillah setelah dikasih edukasi, saya juga lebih paham ya. Dan di sini juga rumah sakitnya enak, nyaman sekali. Terima kasih juga kepada dokter-dokter, perawat yang ramah di sini. Responnya juga baik, juga bagus, dan tempatnya juga sangat nyaman. Terima kasih untuk Rumah Sakit Siti Fatimah telah membantu saya untuk menyembuhkan penyakit tenggorokan saya. Gimana deh? Alhamdulillah udah enakan dan jadi lebih paham juga karena udah diedukasi sama dokternya. Ya iya, soalnya emang tugas dokter di sini memberikan edukasi kepada pasien yang setiap berobat. Makasih banyak ya dok, maaf juga udah ngerepotin. Nggak apa-apa, santai aja, jangan sungkan-sungkan ya. Kakak gimana aku yang tiap hari datang ketemu dokter Siva, tapi nggak apa-apa kan dok, ini kan buat sobat Siva di rumah. Nggak apa-apa, santai aja. Yaudah kalau gitu kita pulang duluan ya dok, soalnya aku mau minta temenin Intan ke toko baju dulu. Biasa. Oh gitu, yaudah nggak apa-apa. Tapi inget loh Tan, jangan ajak Desi makan seblak dulu ya. Siap dok. Kita duluan ya dok. Ya, ya. Iya. Nah dokter, habis ini kita mau kemana lagi? Mumpung Zara lagi semangat banget nih. Aduh, maaf banget ya Zar. Aku siang ini ada janji lagi sama mamaku mau makan keluarga. Next aja ya. Ya udah nggak apa-apa deh dokter. Yang penting kan ibu duluan. Atau kamu mau ikut aja nggak? Nggak usah dokter, nggak usah. Beneran? Bener. Kalau gitu aku duluan nggak apa-apa ya? Iya ya nggak apa-apa. Aku duluan ya Zar ya. Ya, hati-hati dokter. Nah, Sobat Siva, usai sudah kegiatan kita hari ini. Sorry banget ya, ternyata dokter Siva ada janji sama ibunya. Tapi nggak apa-apa, yang penting hari ini ada ilmu yang bisa kita kasih buat Sobat Siva di rumah. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya di acara kesayangan kita. Masih acara yang sama, Sobat Siva. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.